Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Said, saya Habib Widianto, saya Junaidin akan melakukan praktikum yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Apa sih itu hukum Archimedes? yaitu jika benda dicelupkan ke dalam fluida atau air, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Mari kita langsung lakukan praktikum. Alat dan bahan dalam percobaan hukum Archimedes. Yang pertama, 3 buah gelas bening plastik. Yang kedua, 3 butir telur ayam. Yang ketiga, garam dapur. Yang keempat, sendok. Dan yang terakhir, air. Langkah-langkah dalam percobaan hukum Archimedes. Yang pertama, siapkan 3 buah gelas. Kemudian, tuangkan air ke dalam gelas hingga terisi sama rata. Setelah gelas sudah terisi penuh dan sama rata, kita akan mencoba memulai penelitian kita, guys. Yakni dengan memasukkan garam sebanyak 2 sendok makan pada gelas kedua dan memasukkan garam sebanyak 4 sendok makan pada gelas ketiga, supaya kita memiliki 3 jenis sampel yang berbeda, yakni gelas pertama yang tanpa garam, kemudian gelas yang kedua yang sudah kita isi dengan garam sebanyak 2 sendok makan, kemudian gelas ketiga yang sudah kita isi dengan garam sebanyak 4 sendok makan. By the way, jangan lupa diaduk sampai rata ya garamnya. Nah, bagi teman-teman yang mau ikutan percobaan ini, boleh banget nih sambil dicoba di rumah. Oke, lanjut. Nah, setelah itu, kita akan mulai masukkan telur-telurnya ke dalam gelas-gelas yang sudah kita siapkan tadi. Setelah kita celupkan, mari saatnya kita mengamati. Oke, kita akan mulai melihat hasil percobaannya, guys. Pada gelas pertama, kita bisa lihat bahwasanya telur yang ada dalam gelas tersebut terlihat tenggelam. Lalu, kenapa telur itu bisa tenggelam? Karena massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis benda. Makanya, telur yang ada dalam gelas tadi jadinya tenggelam, guys. Pada gelas kedua, kita bisa lihat bahwasanya telur yang ada dalam gelas tersebut terlihat melayang, guys. Lalu, kenapa kok bisa melayang? Emangnya dia punya sayap? Jadi, telur itu melayang karena massa jenis air sama dengan massa jenis bendanya. Oleh karena itu, telur itu bisa melayang di dalam air, tidak tenggelam dan juga tidak terapung. Nah, sekarang kita amati pada gelas yang terakhir, yakni pada gelas ketiga, kita bisa amati bahwasanya telur yang ada dalam gelas tersebut terlihat mengapung, guys. Lalu, kenapa kok bisa mengapung? Padahal dia kan nggak pakai pelampung. Karena pada telur tersebut, massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda. Dan yang mengakibatkan bahwasanya telur itu dapat mengapung dalam air, tidak tenggelam, tidak melayang, dan bisa terapung karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda. Kesimpulannya adalah garam berfungsi sebagai memperbesar massa jenis air, sehingga makin banyak kita memberikan garam, maka massa jenis air yang akan makin besar. Jadi di sini kita punya sebuah soal, guys, yakni jika 1/5 bagian telur berada di permukaan dan diketahui massa jenis telur 1,033 gram per cm kubik, tentukan massa jenis air plus garam tersebut. Nah, yang kita tanyakan di sini kan adalah tentukan massa jenis air plus garam tersebut, atau kita bisa sebut dengan massa fluida. Jadi, di sini kita bisa menemukan bahwa rumusnya adalah massa benda, massa jenis benda kali volume benda dibagi volume air. Ya, sekali lagi, massa jenis benda dikali volume benda sama dengan per volume air, sama dengan 1033 kali VB per 4/5 VB, sama dengan
1033 dikali 5 per 4, dan yang menghasilkan jawaban yakni sebesar 1291,25 kg per meter kubik. Jadi massa jenis air plus garam tersebut atau massa fluida tersebut yakni sebesar 1291,25 kg per meter kubik. Jadi begitu guys, terima kasih.